Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ketan Hardani, NIM 20240140 Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 24. Saya dari kelas D. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian capaian pembelajaran 1 mata kuliah praktik profesional. Tema dari video ini adalah untuk menjelaskan kembali mengenai materi Human of the World. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semoga penjelasan saya bisa dapat disimak dengan baik oleh teman-teman sekalian. Langsung saja simak video berikut ini. Setiap hari kita bangun dengan dunia yang sama, tapi perasaan kita terhadap dunia itu bisa berubah. Karena yang membentuk suatu pengalaman bukan hanya apa yang terjadi di luar, tapi apa yang sedang terjadi di dalam diri kita sendiri. Hidup tidak selalu tentang apa yang akan terjadi, tetapi tentang bagaimana kita memaknai yang akan terjadi. Bukan tentang peristiwa yang datang silih berganti, tapi tentang bagaimana kita merasapi setiap momen yang hadir. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk melihat sesuatu itu sebagai suatu beban atau sebagai pelajaran, untuk larut dalam emosi atau belajar dari pengalaman. Dan itu semua berawal dari satu hal, yaitu yang kita sebut frame of mind atau sebuah cara kita berpandang. Frame of mind adalah cara kita melihat dunia, lensa tak kasat mata yang mewarnai segalanya. Bukan tentang apa yang kita lihat, tapi tentang bagaimana kita melihatnya. Dua orang bisa berdiri di tempat yang sama, menghadapi tantangan yang sama, namun merasakannya dengan cara yang jauh sangat berbeda. Ini bukan karena situasinya yang berbeda, tapi karena pikirannya yang berbeda. Karena cara kita berpandang menciptakan suatu makna. Mindset bukan sekedar pikiran positif, tapi ini tentang arah, tentang kita merespon, dan tentang pilihan untuk tetap tumbuh meskipun lahan perlahan. Kita semua hidup dalam model dunia masing-masing. Bukan realita yang sejati, tapi versi dunia yang kita bentuk sendiri. Model dunia inilah yang menentukan apa yang kita anggap penting, apa yang kita akan kejar, dan apa yang kita perjuangkan, dan bahkan apa yang kita takutkan. Tapi satu hal penting untuk kita ingat, bahwa peta bukanlah wilayah, model bukanlah kenyataan. Kita bisa memperluasnya, kita bisa menyempurnakannya, karena manusia bukan makhluk statis. Kita bisa bertumbuh. Di balik semua keputusan ada pola. Polanya sering kita tak terlihat, tapi pola tersebut mengarahkan pada pikiran kita. Itulah yang disebut metaprogram, filter bawah sadar yang mempengaruhi cara kita memproses kenyataan. Apakah kita lebih peka pada kesalahan atau cepat melihat peluang? Apakah kita butuh suatu arahan atau bergerak dari dorongan internal?
Apakah kita menghindari rasa sakit atau mengejar suatu kepuasan? Ketika pola tersebut kita kenali, kita tak lagi jadi korban pikiran, karena kita bisa mengambil kendali. Dan dari sanalah perubahan sejati dimulai. Kita tidak bisa selalu memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita berpikir. Dan ketika cara berpikir berubah, cara kita menjalani hidup juga berubah. Kita bisa mulai dari diri sendiri, dari kesadaran kecil yang tumbuh hari demi hari. Jadi, kenalilah pikiranmu. Pelajari alurnya. Sadari model dunia yang kamu bentuk sendiri, dan pahami program yang berjalan di dalam dirimu. Karena ketika pikiranmu dikelola, hati akan menjadi tenang. Dan ketika hati kita tenang, dunia luar pun ikut akan berubah. Pada akhirnya, kualitas hidupmu adalah cerminan dari frame of mind yang kamu pilih. Kalau metaprogram adalah pola besar dalam pikiran, maka submodalities adalah detail-detail kecil yang membentuk pengalaman itu. Submodalities adalah istilah yang berasal dari dunia neurolinguistic programming. Kalau sederhananya, submodalities itu adalah cara otak kita mengkodekan pengalaman lewat detail-detail yang sensorik. Setiap kenangan, setiap emosi, dan gambaran dalam pikiran kita bukan hanya bagian dari cerita besar, tapi juga terdiri dari nuansa kecil yang sering kita tak sadari. Apakah sebuah kenangan terasa cerah atau redup? Apakah suara dalam pikiran terdengar dekat atau jauh? Dan apakah rasa di hati terasa berat atau ringan? Itulah submodalities, elemen-elemen kecil yang diam-diam membentuk cara kita merasakan dunia. Dan hal yang paling menarik, submodalities bisa diubah. Saat kita mengubah cara melihat sebuah kenangan, menjadikannya lebih kecil, lebih jauh, atau lebih kabur, perasaan yang menyertainya juga ikut berubah. Sama seperti pelukis yang mengubah warna lukisan, kita juga bisa mengubah intensitas perasaan dengan menyentuh kanvas batin kita. Submodalities mengingatkan kita tidak harus terus-menerus terjebak dalam luka yang lama. Kita bisa memudarkan luka, mencerahkan harapan, dan mendekatkan impian yang kita capai. Di dalam dunia batin kita, kitalah sang seniman dalam batin kita. Dan setiap hari, kita diberi kesempatan untuk melukis ulang hidup kita dengan warna yang kita pilih sendiri. Hidup bukan hanya soal apa yang kita alami, tapi juga tentang bagaimana kita membingkainya dalam pikiran kita. Saat kita belajar mengubah detail kecil itu, perlahan kita mengubah dunia yang kita rasakan. Bukan dengan lari dari sebuah kenyataan, tapi dengan membangun kekuatan dari dalam, kekuatan untuk melihat, merasakan, dan menjalani hidup dengan cara pandang yang memberdayakan.